Sallallahu Sallallahu. Kalau ada orang-orang kaya yang selalu pelit, tidak mau mengorbankan hartanya untuk agama Allah. Nah, contohnya kalau di rumah kita ada yang kaya tapi pelit. Di rumah kita juga adanya ini, misalnya istri kita yang pelit. Uang kita beri, terus disimpan. Beli emas, beli berlian, kalau ada berlian intan. Enggak ada sekali istri kita tuh berpikir untuk sedekah. Beli pakaian gitu aja. Beli make up aja. Enggak memikirkan lagi uang yang diberi dari kita yang hakikatnya dari Allah untuk sedekah. Enggak. Pelit. Istri kita yang pelit, anak kita juga pelit. Apalagi kalau kitanya selaku ayah, selaku suami, raja pelit. Nah, di rumah tangga kalau sudah ada yang begini, tambah lagi wal hawal muttaba. Di rumah tangga kita nih ada orang yang tidak alim dan tidak kaya. Alim enggak, kaya enggak, menuntut ilmu enggak, tapi hawal muttaba. Dia merasa punya keahlian, dia merasa punya kepintaran, dia merasa punya kebijaksanaan. Kalau bahasa Banjarnya merasa harap, padahal tidak alim. Orang awam tidak alim tapi merasa hebat, merasa segala-galanya hebat, merasa ibadah, rasa banyak dan sebagainya. Padahal dia tidak tahu agama, enggak tahu macam-macam. Nah, kalau di rumah tangga ini ada satu yang begini, wa wallal amra ghairu ahli, dan yang memegang pemerintahan bukan ahlinya. Misalnya kalau orang di rumah kita ini ikut di pemerintahan, misalnya jadi kepala DPR, orang di rumah kita, padahal dia sebenarnya ilmu untuk mengurusi daerah itu nggak ada. Cuma karena apa? Wallahu a'lam bishawab. Padahal nggak ada sekolahnya, nggak ada sekolah SD, SMP, SMA, S Grim, S Putar, S Katam, fakultas, nggak ada. Tajwidnya nggak benar, sorot nggak benar, nahu nggak benar, tauhid ala kadarnya, tasawuf belum ngerti, fikih asal gawi, asal kerja, sebagainya. Ilmu keduniaan lebih alim orang-orang yang kerja di pendulangan. Itu betul-betul orang yang mendulang, yang menggali emas dan intan, itu betul-betul itu orang menguasai ilmu bumi. Jadi kalau sudah begini keadaan rumah tangga kita, ditambah lagi wa dhahara al-khusyu' min kulli jahilin ala qadri jahlih, telah berkeliaran sifat-sifat yang buruk yang timbul dari orang yang tidak mengetahui yang sebenarnya tapi malu bertanya.
Kalau istri kita tidak tahu dengan keadaan kita yang sebenarnya, dan istri kita itu tidak menanyakan apa sih sebenarnya suami saya ini. Nah, karena dia jahil, nggak mau menanyakan, lalu keluarlah jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap kita. Padahal kita tidak patut dicurigai begitu, karena dia nggak tahu keadaan kita yang sebenarnya dan tidak mau menanyakan supaya dia tahu yang sebenarnya, lalu dia buruk sangka kepada kita. Ditambah lagi dari buruk sangkanya istri kepada suami sampai mengupat-upat. Kemudian kita lihat lagi ada di istri kita atau di anak kita ini, ada lagi yang karena jahilnya lalu dia itu iri dengki. Kemudian kita lihat lagi di rumah tangga kita ini, misalnya mertua kita. Di rumah tangga kita nih mertua, misalnya mertua kita ini sifatnya pelit, toma, serakah, karena jahil, karena mertuanya jahil, bukan orang alim. Jadi lalu timbul sifatnya toma, serakah, loba. Itu karena jahilnya. Nah, kejahatan-kejahatan ini dari orang yang jahil ini banyak sedikitnya, besar kecilnya ala qadri jahli, menurut kejahilannya. Kalau jahilnya itu tinggi, maka iri dengkinya tinggi. Demikian juga kalau suudzonnya tinggi, maka besar juga zonnya, banyak juga. Nah, kalau mengungkapnya itu tinggi karena jahilnya tinggi, walhasil sudah masyarakat rusak. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain dari yang demikian. Mimma bil hadits, daripada yang sudah dijelaskan oleh hadis. Di antaranya misalnya dari dzalik tadi, yaitu seperti kalau kita duduk berduaan laki istri, maka jarang terjadi kesepakatan kata jarang. Duduk berdua istri, jarang sesuatu itu sepakat. Kadang-kadang istri kita mau kesini, kata kita begini, mak begini, mak enggak, papi ini enggak tahu apa-apa, yang betul mame. Gini aja udah, turuti mame. Kalau nggak nuruti mame, mame akan lari. Biarin. Enggak mau sepakat, enggak mau saya sepakat. Kalau udah terjadi rumah tangga begini, bagaimana yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah membikin keputusan menurut apa perintah Rasulullah? Tarakul iftah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak lagi berbicara, memberi nasihat kepada anak istrinya, dia diam, mulutnya diam. Wat tadris, enggak baca kitab lagi, stop pengajian. Wat ta'lid, tidak menyusun kitab mengarang. Habis apa kerjaannya? Wa aqbalu ala khaslam, dia mengurus dirinya sendiri dalam kamar. Enggak tahu istri lagi, enggak tahu anak lagi, udah. Rugi ngurusi anak yang enggak bakti, rugi ngurusi istri yang enggak bakti. Lebih baik lepas saja semua. Dia, saya. Udah ngurusi diri, begitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada terjadi orang yang begitu, istrinya enggak diperhatikan lagi, anak enggak perhatikan lagi, dia tidak salah. Ada Quran menyatakan, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Urusi diri sendiri, tidak lagi kamu berdosa dan tidak lagi kamu dapat mudarat karena orang-orang yang sesat. Apa sebabnya? Idza tadaitum, sudah beberapa tahun kamu mendidik istri, berapa tahun mendidik anak-anak kamu,
ternyata tidak berhasil. Sekarang kamu urus diri sendiri. La yadurrukum man dhalla, tidak memberikan mudarat pada kamu oleh orang yang sesat seperti anak istri yang tidak menurut tadi. Idah tadatum, sesudah kamu berapa tahun memberikan hidayah kepada dia, memberikan pimpinan. Istilahnya bahasa Banjarnya berapa tahun sudah bakula warga bakarubut. Kenapa jadi masih wani yang lagi lelaki? Berapa tahun bakarubut, kenapa jadi kada mana pakai lon bini? Berapa tahun tak korubut sudah, kenapa jadi wani jalan umalon abah? Kenapa jadi masih aja lagi ketujuh pangkat? Kenapa jadi engken aja lagi nang bini engken? Kenapa jadi orang awam-awam nang kada alim tadi merasa hebat? Padahal seorang pada tahu di kitab tapi rasa hebat perasaan. Nah itu. Kemudian kenapa jadi kada ada alim di bidang itu, jadi umpat di pemerintahan pada seorang kada ahlinya. Nang kada ahlinya memegang pemerintahan umpat juga, masukkan nama jadi caleg sebagainya macam-macam. Ini orang di rumah tangga kita umpamanya, kalau orang di luar jangan biarin. Orang di luar rumah kita baik semua. Yang kita pikirkan orang di rumah tangga kita. Kemudian di rumah tangga kita ada orang yang jahil, seperti istri jahil, nggak mau nanyakan kepada kita masalahnya, lalu dia buruk sangka kepada kita, curiga kepada kita, dan iri dengki kepada kita, dan ribah mengumpat kepada kita. Atau saudara kita sendiri yang iri dengki, melihat kita maju, dia mundur, timbul iri dengkinya. Nah, kalau sudah begini terjadinya, Rasulullah menyuruhkan, Quran menyuruh Ahlus Sunnah wal Jamaah begini, stop memberi nasihat, tutup mulut. Pengajian kitab stop, mengarang kitab, menyusun kitab stop. Apa kerjaan? Masuk kamar, kunci ibadah. Jadi kalau ada orang yang sudah begitu, menurut perintah sudah begini, kemudian penentuannya, kuncinya, kalau udah begitu tandanya, kuncinya terserah guru kita. Karena guru kita walaupun udah meninggal dunia, tapi tulisan beliau, wasiat beliau sudah. Jadi kita inilah yang kita lihat bagaimana wasiat guru. Wasiat guru itu ada tertulis. Walau beliau sudah meninggal, wasiat. Kadang-kadang beliau panggil sebelum meninggal, kemari datang. Kalau kita nggak ketemu lagi, jadi kamu harus begini. Wasiat itu kita amankan. Insya Allah kita tidak lagi akan terumbang-ambing. Karena guru kita udah menyampaikan wasiat secara tertulis atau secara lisan. Nah, kalau guru memerintahkan dengan wasiat tulisan atau dengan lidah, teruskan aja sampai ke mati, teruskan. Iya, teruskan aja udah. Kalau katanya guru stop, ya stop aja udah. Karena guru kasih sayang kepada muridnya. Kalau situasi begini, kondisinya si murid ini nggak mengizinkan lagi, gurunya kan bijaksana, stop aja kan. Kalau diteruskan, kondisi nggak melawan. Situasinya udah begini, kondisinya udah begini. Jadi kamu nggak usah ngurusin macam-macam lagi, udah urusin diri sendiri aja udah. Masalah istri, anak serahkan kepada Allah. Habis. Jadi kalau istri atau anak terjadi suaminya udah enggak ngomong apa-apa lagi, langsung masuk kamar kunci, jangan bingung dong. Ini kitabnya, dan ada tulisan guru terhadap suaminya. Kamu
Seakan-akan tulisannya begitu, tahun sekian, ya kan, bulan sekian kamu harus begini. Seakan-akan ada tulisan begitu, seakan-akan ada tanggalnya, seakan-akan begitu. Nah ini kan istri bingung, anak bingung, kok kenapa enggak bicara sama saya lagi, biasanya rame-rame, kok kenapa enggak ngajar lagi. Masyarakat terserah aja masyarakat. Yang penting orang di rumah kita ini. Jadi orang di rumah ini supaya tahu kalau udah orang alim, ulama begini begitu, itu memang ada kitabnya dan ada perintah daripada syekhnya, ada wasiat dari gurunya. Dan mereka itu berpendapat bahwasanya mengurusi diri sendiri itu yang lebih penting. Ibda' binafsik, alaikum anfusakum. Ya ayyuhal muallimu ghairahu halla li nafsika kana dat-ta'lim. Wa huwa, yang lebih penting itu yaitu menghadap diri sendiri, ngurusin diri sendiri itu hakikatnya adalah melaksanakan hakikat, melaksanakan hakikat hidup, melaksanakan tugas hidup. Tugas hidup ini ngurusin diri sendiri. Coba lihat, kalau laki suami ngurusin diri sendiri itu memang dia ibadah kepada Allah. Nah, kalau istri ngurusin diri sendiri dia ibadah juga karena dia kan ngurus dirinya. Tapi suami ngurusin diri dengan menafkahi kepada istri. Istri ngurusin diri dengan taat bakti kepada. Tapi kalau udah ininya si suaminya ini enggak lagi ditaati oleh istri, ya suami ngurusin diri aja udah, biarin dia. Anak udah diurusin begini, diberikan ongkos di sekolah kananya, tapi dia sendiri enggak taat kepada kita, biarin udah, kita urus diri sendiri. Ini yang penting, ini yang makna, ini isi namanya, bukan kulit. Yang disebut diraya. Wahwa si makna, yaitu diraya itu afdalu minal mabna alladzi qalahu ar-riwayah. Mengurusi orang lain namanya riwayah, mengurus diri sendiri namanya dirayah. Dirayah lebih afdal dari riwayah. Ini kaidah ini. Nah jadi kita nih harus siang malam melihat keadaan rumah tangga. Apa udah sampai masanya aku diem? Apa udah sampai masanya tutup majelis? Apa udah sampai masanya masuk kamar? Pertama tanda-tandanya tadi nggak ngamalkan ilmu. Yang kedua, yang alimnya udah duduk di pemerintahan. Yang ketiga, yang kayanya pelit. Keempat, orang-orang yang tidak alim, awam, merasa alim, sanggup mimpin sebagainya. Yang kelima, yang duduk di pemerintahan tidak cukup ilmunya memegang ke pemerintahan. Yang keenam, buruk sangka, ngupat, hiri dengki, loba, toma, serakah, dan lain-lainnya. Ini sudah ramai dikerjakan orang-orang yang jahil menurut kadar kejahilannya. Dan lain-lain lagi.
Seperti yang jadi khatib bukan yang semestinya jadi khatib, yang jadi imam bukan yang semestinya jadi imam, yang jadi nadhir masjid bukan semestinya jadi nadhir masjid, yang ngurusi anak yatim bukan semestinya dia ngurusi anak yatim. Katanya saya yatim juga, padahal usianya udah 60, jadi dia makan harta anak yatim. Katanya saya yatim juga, dan sebagainya. Ya rame lah sudah di akhir zaman kena bubuhan kurap mengurap. Kalau udah begitu, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan dirinya nutup mulut, nutup kitab, nutup pulpen. Mereka ngurusin diri sendiri. Bagaimana hubungannya terhadap umat? Hubungannya mengambil hadis Nabi, doa bi dhahril ghaib. Dia di dalam kamar mendoakan umat. Seakan-akan dia mati di dalam kubur mendoakan umat, ummati, 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 ummati. Seakan-akan begitu. Jadi masih ada hablun minan nas. Jangan dikira orang yang uzlah dan khalwat melepaskan hablun minan nas. Jangan, itu buruk sangka. Sebenarnya orang yang uzlah dan khalwat ini yang sangat dirindukan oleh masyarakat. Kapan beliau keluar? Jadi itu sebenarnya orang-orang yang menghubungi akan masyarakat. Kalau yang siang malam keluar berkumpul masyarakat, orang bosan. Jadi enggak ada hablun lagi, itu namanya ngacau. Yang sulit kita yang belum punya guru ini, gimana? Tulisannya udah begini, tapi penentuan di tangan guru. Gimana mestinya kita hidup ini? Istilahnya kita tuh punya obat, tapi di sini tulisannya harus resep dokter. Nah ini mencari dokternya ini, kamu mesti ini, kamu mesti ini, kamu mesti ini. Nah ini penentuannya adalah guru kita yang memberi wasiat kepada kita, baik wasiat tertulis maupun wasiat secara lisan. Guru Seman ada wasiat, guru Bangil ada wasiat. Guru Syahrani ada wasiat. Semua dilihat keadaan rumah tangga, kalau begini begini nyawa, kalau begini nyawa, itu semua ada. Jadi beliau meninggalkan udah komplit meninggal. Tinggal kita melihat keadaan dulu, mundur teratur dan sambil melihat keadaan. Dari saf pertama mundur ke saf yang kedua, kemudian ketiga, keempat, akhirnya wassalam. Wa kanu yatadafa'una al-fatwa bi syiddati taqwa. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu masing-masing menolak menjadi mufti. Enggak ada yang mau jadi mufti, masing-masing menolak. Si A aja, katanya si A enggak mau, si B aja, katanya si B dengan si A, udah saya enggak mau, terserah si A aja. Ujar si C, oh itu udah terserah si A, si B. Masing-masing menolak pangkat menjadi mufti. Bukan seperti yang di akhir zaman ini, masing-masing mencari jalan supaya saya yang jadi mufti. Sampai ijazahnya dibeli, ijazah belian. Kenapa jadi takut jadi mufti? Lisyiddat taqwa, karena tinggi takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Karena orang mufti ini seakan-akan dia menguasai ilmu, sedangkan yang alim Allah. Orang kalau mengaku dirinya enggak alim, enggak berani begitu-begitu, karena dia mengaku jahil.
yang berani memegang, merasa dia ada punya ilmu, ada syiriknya di dalam. Karena takutnya syirik ini, mereka berjauh dari pangkat menjadi mufti. Wa idza su'ilu 'anil katsir ajabu 'anil yasir. Apabila ada masalah terhadap mereka yang ditanyakan 10, maka mereka menjawab hanya 1. Yang 9-nya wallahu a'lam katanya. Padahal mereka sanggup menjawab 10. Bukan seperti orang akhir zaman. Pertanyaan orang 1, jawabannya 10. Karena menyatakan bahwa diri saya ini adalah orang yang alimul allama, bahrul fahama, alimul kabir dan buhu. Takut. Padahal ulama alimnya bahar, lautan. Tapi kalau ditanya orang beberapa masalah, hanya 1 yang dijawab. Yang lainnya silakan tanya ke lain. Begitu Ahlus Sunnah Jamaah yang betul-betul murni. Wa yakhtaruna min al-a'mal at'abaha wa min at-ta'at afdalaha. Mereka itu selalu mencari-cari amal-amal itu mana yang paling sulit. Yang paling sulit itu adalah mencari yang paling halal. Ini yang dipilih, yang paling halal. Masalah sedikit dan banyaknya nanti dulu. Ini yang paling sulit, mencari yang halal itu paling sulit. Maka inilah Ahlussunnah Jamaah sangat mencari yang betul-betul halal. Sedikit banyaknya itu belakangan. Kalau sekarang bisa juga dibicarakan. Kalau udah dapat yang halal, terserah. Mau diberikan semuanya atau mau disimpan. Hadza aqauna famnun au amsik bi ghairi hisab. Ini pemberian saya halal. Kan aqauna pemberian dari saya berarti halal dari Allah. Famnun berikan semuanya atau separuhnya atau sepertiganya, au amsik atau tahan. Bi ghairi hisab, enggak ada hitungan memberikannya, enggak ada hitungan menyimpannya. Jadi ada orang yang memberikan semuanya, jadinya hidupnya susah. Dia senangnya susah. Ada yang menahan, dia hidupnya kaya. Nah, penentuannya kamu harus habis memberikan. Kamu harus banyak yang disimpan. Ini penentunya wasiat. Guru memberi wasiat itu kepada kita apa? Ujar guru kita, kamu harus kaya. Ujar guru kita, kamu harus miskin. Penentuannya adalah ini dokternya kita ini. Orang lain mengupat begini. Kalau kita umpamanya wasiat guru, berikan harta semuanya, kamu makan sehari sekali aja, ya kita amalkan aja wasiat guru begitu. Kata orang, wah itu minta sedekah, ya itu orang, bukan guru kita itu. Kalau guru kita nyuruh begini, udah kita kerjain aja. Kalau kita umpamanya menyimpan harta, katanya guru simpan harta karena kamu ini memerlukan ini macam. Kata orang, oh itu pelit, itu hubud dunia, itu bukan zahid, itu zuhud, itu jumput. Biarin, orang nggak tahu kita diperintah guru begitu, orang nggak tahu. Biarin. Yang penting dulu at'abah, yang paling sulit mencari yang halal dulu. Yang halal dulu. Sulit mencari yang halal ini, sulit. Wa min at-ta'at afdalah, mencari ibadah yang paling afdal. Nah itu. Ibadah yang paling afdal duduk di samping wali Allah. Matinya Ahlussunnah Jamaah itu kalau ada orang tua, alim tua, dia senangnya duduk di majelis orang tua itu, duduk.
Apalagi kalau duduk itu ada tugas. Tugasnya misalnya membersihkan rumah beliau kah, jadi khodam. Nah, itu yang paling afdal. Ikut aja udah, ikut duduk udah. Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Kita lihat guru beliau yang tua-tua itu. Ikut duduk di majelis udah. Habib Zain lihat, enggak usah itu ini enggak. Hadratin Nabi al-Fatihah. Udah. Diam aja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Udah. Yang tua-tua itu. Yang penting duduk dulu. Sebab ini majelis apa ini? Tiap 40 ada orang berkumpul, di sana ada satu wali. Yakin ada di situ satu wali. Jadi mengharapkan syafaatnya yang satu dari 40 itu. Wa yastahidun fil khuruj an khilafil ulama. Ahlussunnah wal Jamaah enggak mau ngikutin kalau masalah khilafiyah. Nah ini. Jadi kalau masalah khilafiyah enggak usah kita ikutin. Kalau kita betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah enggak usah bicarakan masalah khilafiyah. Kalau ulama itu udah khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya udah kita diam aja. Jangan memaksakan diri, enggak boleh. Padahal ada yang membolehkan. Kalau udah kaulnya, fatwanya udah dua, enggak usah mengeras-ngeras, enggak usah. Biarin orang mau yang mana. Kalau udah kaulnya dua, masing-masingnya benar. Wa kanu yukhfuna al-ibadata khawfan min ar-riya. Ahlussunnah wal Jamaah tanda-tandanya mereka menyembunyikan akan ibadahnya. Enggak mau ibadah dinyatakan, enggak mau. Dia sangat sayang dengan ibadah, jadi ibadah itu disembunyikan sesama-samanya. Karena apa? Khaufan minar riya, takut riya. Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Menyembunyikan ibadah. Ibadahnya enggak ketahuan orang. Wa idza takallama ahaduhum fil wa'dhi. Nah, jadi kalau kita ibadah itu senangnya itu ketahuan orang. Ibadah itu senangnya di tengah orang banyak. Itu hobi kita. Kalau hobi kita ibadah begitu, udah di luar daripada cara-cara Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, ibadah itu kita cari jalan gimana supaya disembunyikan Allah. Dan lagi Ahlussunnah wal Jamaah tatkala dia memberikan nasihat aw ghairihi, atau lain dari nasihat, atau mendengar akan nasihat. Dia yang memberi nasihat atau mendengar nasihat. Perhatikan. Wa khafar riya, dan takut ia akan riya di waktu memberi nasihat atau di waktu mendengar nasihat. Adalah ila ghairihi mimma la yadkhulu dzalik. Dia mengarahkan kepada yang lain daripada sesuatu yang tidak dimasuki riya. Jadi istilahnya, kata-katanya itu kalau bahasa Banjarnya itu gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Jadi kalau udah bicaranya itu umpamanya kacang, takut riya, dipindah dia kepada tahu,
Kalau waktu memberikan tahu, memberikan ceramah masalah tahu, takut dia dipindahkan kepada tempe. Jadi istilahnya jadi gaduh-gaduh. Jadi orang yang tidak mengerti caranya Ahlussunnah, wah itu kata-katanya gaduh-gaduh, enggak teratur. Padahal memang Ahlussunnah begitu caranya dia. Yang mana rasa ria, dia stop dialih ke lain. Semua itu adalah guru yang mengatur. Kemudian Ahlussunnah lagi, wa idza taraqahul buka fi tilawatin aw qiraati hadidin aw wa'dhin sarafahu ila tabassum. Apabila Ahlussunnah wal Jamaah didesak oleh tangis pada ketika membaca Quran atau membaca hadis atau memberi nasihat atau mendengar nasihat. Pertama, waktu baca Quran atau mendengar orang baca Quran. Dua, waktu membaca hadis atau mendengar orang baca hadis. Tiga, mendengar wasiat orang atau memberi wasiat kepada orang. Lalu hatinya rawan timbul mau menangis, bagaimana Ahlussunnah sarafahu ila tabassum, langsung dijadikan kepada tertawa. Karena takut tangis ini diketahui oleh orang lain, dan takut ada merasa ujub. Kemudian ada pertanyaan, sedangkan di hadis Nabi menyuruh waktu baca Quran itu nangis. Kalau nggak nangis, diulah-ulah tangis, dibikin-bikin. Memang hadis itu betul, tapi waktunya apabila waktu sendirian. Kalau ada orang, jangan. Tangis yang ada orang bahaya, bisa riya dan bisa ujub. Matinya Ahlussunnah Jamaah itu kalau ada orang dia pindah ke lain, pindah kepada tabassum. Idza taraqahul buka sarafahu ila tabassum. Ini sangat halus sekali, halus sekali. Wala yadummu nafsahu fil mala. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau menyatakan menghinakan dirinya kalau ada orang banyak. Sebab kalau menghinakan diri di hadapan orang banyak itu hakikatnya memuji. Kalau mau menghinakan diri waktu sendirian, waktu sendirian hinakan diri, saya hina-hinanya waktu sendirian. Kalau ada orang jangan. Kalau ketahuan orang itu namanya memuji diri. Aduh, kalau nggak ada ilmunya sulit, kalau nggak ada yang memimpin. Wa yakrahu ayyus'ala an amalin amilahu. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ingin sekali, benci kalau ada orang nanyain sampian kerja apa. Dia benci ditanyain masalah kerjaannya. Jadi kalau Ahlussunnah jangan ditanyain sampian kerja apa, enggak usah nanya itu kita. Beliau enggak senang. Apalagi mau mengetahui apa sih kerjaan beliau, apa sih beliau apa. Mau cari-cari aibnya orang. Au ayyas'ala ghairahu an dzalik. Nah, Ahlussunnah Jamaah pantangan, enggak mau menanyakan kerjaan orang. Iya jar guru seman, jangan menggadui hal ehwal kurang. Memang enggak mengetahui orang itu namanya Ahlussunnah Jamaah begitu. Jadi kalau masih kerjaan kita ditanyai orang, kita senang.
Dan hobinya kita menanyakan, apa sih kerjaan kamu? Kamu apa kerjaan? Kamu apa kerjaan? Kamu apa? Sekarang kamu apa? Oh, itu udah enggak Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan begitu Ahlussunnah wal Jamaah, bukan begitu. Bukan begitu. Masya Allah banyaknya dosa kita. Kita merasa udah lepas dari golongan yang 72, alhamdulillah. Tapi kerjaan yang satu Ahlussunnah wal Jamaah kita baru mengetahuinya. Dan kita menyadari belum. Udah berapa perkara yang tanda-tanda Ahlussunnah udah berapa? Menghitung enggak? Beri nomornya enggak? Nanti di rumah masing-masing memutalaainya. Kalau bisa diringkaskan nomor 1 ini 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bisa di rumah.